Selamat sore semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari lokal A1 akuntansi 2022. Di sini kami dari kelompok 3 yang akan membahas materi tentang penyelesaian audit atau tanggung jawab pasca audit. Di sini saya dan teman-teman akan bermain peran. Di sini saya Amelia Rizky Cedi Putri yang akan berperan sebagai klien 1 dan rekan saya Dimas Cakra Buana Zikro berperan sebagai klien 2. Dan di sini ada Indriani dan Gita. Indriani akan bermain peran sebagai senior auditor dan kita akan bermain peran sebagai junior auditor. Dan yang terakhir ada rekan kami yang bernama Fitria Herianti sebagai kameramen. Selamat menyaksikan. Di sini Indriani sebagai senior auditor dan Gita sebagai junior auditor mendatangi tempat perusahaan yang akan mereka audit. Di sini ada Amelia sebagai manajer keuangan perusahaan dan Dimas sebagai staf akuntansi perusahaan mereka yang akan diaudit oleh Indriani dan Gita. Penyelesaian audit merupakan sebuah proses menyeluruh. Penyelesaian audit merupakan fase akhir dari serangkaian langkah yang kompleks dalam audit laporan keuangan. Fase ini menuntut auditor untuk tidak hanya menyelesaikan semua pekerjaan lapangan, tetapi juga untuk memastikan bahwa semua bukti audit telah dikumpulkan, dievaluasi, dan dianalisis secara memadai. Penyelesaian audit bertujuan untuk memberikan pendapat yang dapat dipercaya kepada para pemangku kepentingan, memastikan laporan keuangan perusahaan mencerminkan posisi keuangan dan kinerja yang sebenarnya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Dalam proses penyelesaian audit, auditor sering menghadapi kendala waktu yang ketat, terutama saat klien membutuhkan laporan audit secepat mungkin. Kendati demikian, auditor tetap harus menjaga profesionalitas dan menyatakan pendapat yang tepat sesuai dengan situasi yang ada. Penyelesaian audit melibatkan beberapa langkah utama, yaitu menyelesaikan pekerjaan lapangan, mengevaluasi temuan, dan berkomunikasi dengan klien. Yang pertama, menyelesaikan pekerjaan lapangan. Pada tahap ini, auditor mengumpulkan bukti tambahan melalui berbagai prosedur, seperti melakukan review atas peristiwa setelah tanggal neraca, membaca notulen rapat, dan memperoleh informasi terkait litigasi atau klaim. Auditor juga mendapatkan surat representasi dari manajemen untuk memastikan keakuratan informasi yang diberikan selama audit. Selain itu, prosedur analitis digunakan untuk mengevaluasi laporan keuangan secara keseluruhan, membantu mendeteksi pola atau hubungan yang tidak biasa, serta memastikan kewajaran saldo akun dan transaksi. Yang kedua, mengevaluasi temuan. Auditor mengevaluasi temuan dengan tujuan menentukan jenis pendapat yang akan dinyatakan serta memastikan standar audit telah terpenuhi. Ini melibatkan penilaian akhir atas materialitas dan risiko audit, termasuk mengidentifikasi salah saji yang belum dikoreksi. Auditor juga bertanggung jawab untuk menilai kelangsungan usaha klien dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan rencana manajemen. Jika terdapat keraguan substansial terkait kelangsungan usaha, auditor harus mengungkapkan informasi tersebut dalam laporan audit. Yang ketiga, mengkomunikasikan dengan klien. Tahap ini melibatkan diskusi antara auditor dengan komit audit dan manajemen. Auditor menyampaikan temuan terkait pengendalian internal dan pelaksanaan audit. Komunikasi ini membantu klien memahami kekurangan yang ditemukan selama audit, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Selain itu, auditor dapat menyiapkan surat manajemen yang memuat rekomendasi tambahan terkait pengelolaan sumber daya dan aspek lain yang bernilai tambahan. Kemudian, tanggung jawab setelah audit. Setelah audit selesai, auditor bertanggung jawab untuk mempertimbangkan peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan penerbitan laporan audit. Auditor juga perlu mempertimbangkan fakta-fakta baru yang ditemukan setelah laporan diterbitkan. Namun, auditor tidak wajib mencari peristiwa kemudian
secara aktif selama periode ini. Jika fakta material, auditor harus mengambil langkah yang sesuai untuk memastikan informasi dalam laporan keuangan tetap akurat dan relevan. Meskipun laporan audit telah diterbitkan, auditor tetap memiliki tanggung jawab terkait peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan hingga laporan audit diterbitkan. Jika auditor menemukan fakta material yang dapat mempengaruhi laporan keuangan, mereka pun harus bekerja sama dengan klien untuk mengambil langkah yang sesuai, seperti revisi laporan keuangan atau penarikan laporan audit. Kemudian, auditor juga harus mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan setelah laporan diterbitkan. Jika fakta ini memiliki dampak material, auditor perlu memberitahu pengguna laporan keuangan dan jika itu diperlukan, melakukan tindakan tambahan untuk menjaga kredibilitas laporan keuangan. Jadi, dapat kita simpulkan, penyelesaian audit merupakan proses yang kompleks dan krusial dalam memastikan keandalan laporan keuangan. Melalui pengumpulan bukti tambahan, evaluasi temuan, komunikasi dengan klien, hingga pemantauan pasca audit, auditor berupaya menjaga integritas profesinya dan memberikan nilai tambah bagi klien. Dengan mengikuti prosedur ini, auditor tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap standar audit, tetapi juga membantu pemangku kepentingan dalam membuat keputusan berdasarkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Jadi, secara keseluruhan, proses penyelesaian audit membutuhkan ketelitian, komunikasi yang efektif, dan penilaian profesional untuk memastikan bahwa laporan keuangan klien mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Charge me. I don't know much about love, but I keep on checking my phone. Di sini, manajer keuangan perusahaan dan staf akuntansi perusahaan membahas rekomendasi yang diberikan oleh auditor untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan mereka. Jadi dapat kami simpulkan terkait penyelesaian audit atau tanggung jawab audit menjadi 4 poin. Yang pertama, pelaporan, yakni menyampaikan hasil audit termasuk temuan, kesimpulan, dan rekomendasi kepada pihak terkait. Yang kedua, tindak lanjut, memastikan tindakan perbaikan atas temuan audit dilaksanakan sesuai rekomendasi. Yang ketiga, pemantauan, mengawasi efektivitas implementasi perbaikan untuk mencegah masalah serupa di masa depan. Yang keempat, dokumentasi, yakni menyimpan laporan dan bukti audit untuk referensi dan kepatuhan. Baik teman-teman semuanya, karena dirasa penyampaian terkait penyelesaian audit atau tanggung jawab pasca audit sudah cukup, kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kami berharap semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.